Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pola kegiatan perekonomian, kemudian masalah ekonomi, dan sistem pengaturan ekonomi. Ya, ini adalah jenis-jenis sistem ekonomi. Nantinya akan kami bahas satu persatu. Ini secara gambaran terlebih dahulu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar, jadi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar. Kemudian campuran itu ada campur tangan pemerintah. Kalau yang ketiga adalah terpusat, itu sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Biasanya ini dilakukan oleh negara-negara komunis. Nah, ini kebanyakan negara itu menggunakan sistem ekonomi campuran, jadi tetap ada campur tangan pemerintah dan swasta, sistem pasar dan campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat aturan-aturannya. Selanjutnya, nah ini adalah perekonomian modern. Jadi pasti kalau perekonomian modern saat ini adalah berkaitan dengan teknologi dan efisiensi. Bagaimana dulunya perekonomian itu pasar itu barter, kemudian sekarang sudah sampai pasar online, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan perekonomian modern, apalagi di saat pandemi seperti ini. Di saat pandemi seperti ini, perekonomian modern ini akan dilakukan karena kita menghindari kontak fisik secara langsung. Memang sekarang melalui gadget saja kita bisa melakukan sistem perekonomian dengan baik, walaupun secara sah atau tidaknya itu secara agama memang kurang sah karena tidak langsung mengetahui barangnya seperti apa. Tapi di situ ada pemilihan. Kalau sudah mantap, nah itu dianggap adalah sudah ijab kabul. Jadi sudah ada deal dengan pembelinya, walaupun barang secara fisiknya nggak ada. Tapi biasanya kalau dalam perekonomian modern ini pasti ada kemudahan-kemudahan berkaitan dengan retur dan lain sebagainya. Nah, ini teknologi itu membuat efisiensi, tidak lagi untuk kebutuhan sekunder atau pemenuhan wujud dari pasar baik domestik maupun internasional. Kemudian pedagang yang bertambah efisien menimbulkan perkembangan spesialisasi. Pastinya ada spesialisasi tertentu, makanya di setiap toko itu ada spesialisasinya. Kemudian ciri penting peranan perdagangan dan spesialisasi kegiatan memproduksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. Kemudian perbandingan bisa melihat dari perekonomian subsisten, itu kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada aspek mencari keuntungan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari penduduk. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh penduduk? Itu adalah perekonomian subsisten. Kemudian itu dikaitkan dengan perekonomian uang. Jadi uang yang beredar itu berapa, kemudian kebutuhannya itu apa. Nah, itu adalah perekonomian modern pada saat ini. Memang dimudahkan karena berkaitan dengan efisiensi. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan pola kegiatan perdagangan perekonomian subsisten, itu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian perdagangan barter, pertukaran barang dengan barang. Kemudian harus ada double coincidence of wants. Jadi sebuah fenomena ekonomi di mana dua pihak masing-masing memegang item keinginan lain sehingga mereka bertukar barang secara langsung tanpa media moneter. Jadi tidak melalui uang. Kemudian perekonomian subsisten menggunakan uang, biasanya
kuantitas perdagangannya masih sedikit. Jadi secara jumlahnya itu masih sedikit. Selanjutnya, ini merupakan perekonomian uang, suatu perekonomian yang menggunakan uang. Jadi ada uang untuk sebagai perantara tukar menukar. Kalau kemarin tadi itu berkaitan dengan barter, nah ini adalah menggunakan sudah ada medianya uang. Biasanya dalam kuantitas besar dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting. Memang saat ini memang apa-apa butuh uang. Jadi terus kegiatan perdagangan yang tinggi. Jadi uang itu digunakan untuk beli, makanya itu akan kegiatannya jual beli itu akan semakin tinggi. Kemudian ada spesialisasi dan perdagangan. Selanjutnya, nah ini ada spesialisasi dan perdagangan untuk ini. Petani membuat makanan, tukang kayu membuat alat rumah tangga, penjahit membuat pakaian. Jadi ada spesialisasinya. Kemudian petani memberikan bahan makanan kepada tukang kayu, dan petani juga memberikan bahan makanan juga ke petani. Jadi petani itu memberikan makanan ke tukang kayu, kemudian tukang kayu memberikan alat membayar uang ke petani atau memberikan peralatan rumah tangga. Kemudian tukang jahit butuh peralatan rumah tangga, terus memberikan uang kepada tukang kayu. Nah itu terus gitu. Tukang jahit memberikan pakaian juga ke tukang kayu dan petani gitu terus. Dia akan memutar. Jadi ini yang disebut dengan saling membutuhkan. Manusia itu sebagai makhluk sosial itu adalah seperti ini, karena pastinya setiap orang memiliki keahlian masing-masing dan itu saling membutuhkan. Nah itu ada spesialisasi dan perdagangan. Selanjutnya, nah ini petani, tukang kayu, tukang jahit tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka inginkan. Yang diperlukan adalah spesialisasi dalam memproduksi barang sehingga efisien. Adanya aliran uang, wujud uang sebagai alat untuk tukar menukar, melancarkan perdagangan, pedagang lancar dan memberikan rangsangan pada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Jadi semuanya saling membutuhkan, aliran uangnya selalu berputar. Petani butuh tukang kayu butuh tukang jahit butuh petani. Semuanya butuh, saling membutuhkan. Karena pastinya punya spesialisasi masing-masing. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kebaikan-kebaikan spesialisasi. Ada mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Kemarin faktor produksi apa? Monggo dibuka lagi faktor produksi itu seperti apa. Kemudian mempertinggi efisiensi memproduksi. Kemudian mendorong perkembangan teknologi. Pastinya kalau ada spesialisasi pasti ada inovasi yang dilakukan sehingga pedagang atau perusahaan atau itu memiliki ide inovasi sehingga dapat memanfaatkan teknologi agar pekerjaannya itu lebih cepat dan efisien. Itu adalah kebaikan-kebaikan dari spesialisasi. Selanjutnya, nah ini pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, pastinya ada kita sendiri yang ada di rumah tangga. Rumah tangga itu pasti akan berkaitan juga dengan perusahaan, karena produksi-produksi itu akan dilakukan produksi apapun itu ya, yang menjadi kebutuhan sekunder, tersier maupun primer rumah tangga itu pasti diproduksi oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah yang ada. Ini pelaku-pelaku kegiatan
ekonomi. Nah, ini rumah tangga itu pasti menyediakan tenaga kerja. Kita kerja itu dari rumah tangga. Kemudian ada usaha wanek, biasanya UMKM yang membuka usaha. Ini merupakan faktor produksi. Kemudian modal itu juga bisa dari rumah tangga, karena kekayaan alam itu biasanya dari rumah tangga. Kekayaan alam biasanya yang punya tanah, kemudian hasil pertanian dan lain sebagainya. Kemudian uang itu berasal dari rumah tangga. Kemudian harta tetap itu berupa bangunan dan tanah. Nah, ini nanti untuk mencari pendapatan, jadi nanti dijual ke perusahaan atau langsung ke pemerintah, kemudian rumah tangga mendapatkan pendapatan atau gaji atau apapun itu. Kemudian pendapatan digunakan untuk dari hasil uang yang ada yang sudah didapatkan pasti untuk membeli barang dan jasa, kebutuhan sekunder, tersier, primer. Lah itu berdasarkan dari pendapatan yang didapatkan. Kemudian untuk disimpan, ditabung. Nah, itu biasanya kegiatan rumah tangga itu seperti itu. Menabung, kemudian mengeluarkan. Nah, itu kegiatan rumah tangga. Selanjutnya, nah ini perusahaan. Nah, ini adalah organisasi yang dikembangkan seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Jadi perusahaan itu kan enggak cuma satu orang yang mendirikan, pasti banyak juga, atau sekumpulan orang. Tujuannya pasti dapat untung, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pastinya kalau dalam prinsipnya adalah minimal input, maksimal output. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada seminimal mungkin, tapi hasilnya akan semaksimal mungkin. Nah, itu biaya sekecil mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Itu adalah tujuan perusahaan. Nah, ini ada 3 golongan perusahaan, itu primer, sekunder, tersier. Biasanya kalau primer itu berkaitan dengan perikanan, pertanian, pertambangan, kekayaan alam lah. Kemudian kalau sekunder itu berkaitan dengan sepatu, baju, nah itu. Kemudian tersier itu pengangkutan, memberi pinjaman, menyewakan bangunan. Jadi ini merupakan faktor produksi yang kedua. Selanjutnya, nah ini pemerintah, ini nanti berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya, prasarana, infrastruktur. Nah, itu peraturan-peraturan agar lancar kegiatan perekonomian yang tidak merugikan. Nah, itu biasanya dilakukan pemerintah. Walaupun saat ini kadang pemerintah itu lebih mementingkan perusahaan, ya, peraturan-peraturan itu lebih menguntungkan perusahaan ketimbang rumah tangga. Nah, itu perlu adanya perbaikan lagi dari sisi pemerintah. Nah, itu di situ biasanya ada badan-badan pemerintah juga, BUMN, ada Pertamina, ada BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri. Nah, itu terus masih banyak lainnya dari gas. Kemudian, nah itu ada BUMN yang muncul di situ. Selanjutnya, nah ini sirkulasi aliran pendapatan. Jadi rumah tangga memberikan faktor-faktor produksi, faktor-faktor produksinya itu sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja, nah itu faktor-faktor produksi. Kemudian perusahaan memberikan gaji, upah, bunga, sewa, dan untung. Kemudian atau perusahaan memberikan barang dan jasa, rumah tangga memberikan pengeluaran, lah itu muter seperti itu.
Selanjutnya, ini sirkulasi aliran pendapatan digambarkan seperti ini. Pasti ada titik impasnya, ada titik tengahnya, ada titik pertemuannya. Kemudian ini ekonomi pasar. Jadi ada pasar barang, ada pasar faktor. Pasar itu sendiri ada pasar di mana penjual dan pembeli bertemu. Ada dibedakan menjadi dua, barang itu menjual barang, kalau faktor itu para pengusaha, tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi itu adalah hubungan antara pengusaha. Kemudian selanjutnya, jadi pengusaha membeli faktor produksi di rumah tangga tadi, seperti alam dan lain, itu adalah pasar faktor. Nah, ini mekanisme pasar. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha, karena ketika ini contoh pandemi seperti ini, pasti kegiatan usaha akan kondisi seperti ini akan membuat pengusaha-usaha lebih inovatif dan menjadi perangsang agar bagaimana barang atau jasanya dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Nah, teknologi muncul, perusahaan-perusahaan akhirnya, ini kan pasar sedang pandemi seperti ini, pasti keahlian modernnya akan muncul. Kemudian pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, pastinya karena sumber daya yang ada itu pasti akan terbatas, sehingga bagaimana kita menjaga agar sumber daya itu digunakan seefisien mungkin. Kemudian pasar memberikan kebebasan tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, nah ini kelemahan ekonomi pasar. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu memang, karena ya mungkin di kalangan ekonomi atas pasti akan menindas ekonomi bawah. Harga pun akan berbeda ketika harga di ekonomi bawah tentang UMKM dan lain sebagainya itu akan kalah bersaing dengan yang di atas, perusahaan-perusahaan yang besar. Itu adalah kelemahan ekonomi pasar. Kemudian kegiatan ekonomi tidak stabil keadaannya, nah itu dapat menimbulkan monopoli. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, memang kadang tidak bisa memproduksi atau membuat suatu barang itu secara efisien. Kemudian kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Selanjutnya, nah ini tujuan campur tangan pemerintah, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengambil perkembangan yang teratur dan stabil. Nah ini tujuan campur tangan pemerintah itu baik infrastruktur, kemudian dan lain sebagainya. Ini memang saat ini memang masih disoroti, selalu dikritik oleh masyarakat, mana yang memihak dengan masyarakat, mana yang memihak dengan perusahaan besar. Nah itu harus dilihat oleh pemerintah pada saat ini. Jadi jangan harus ada keseimbangan sehingga tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter ya, bentuk-bentuk campur tangan fiskal itu nanti berupa pajak,
moneter itu berkaitan dengan suku bunga bank, uang beredar, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebijakan fiskal dan moneter. Buat peraturan, kemudian melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Itu bentuk campur tangan pemerintah. Masalah ekonomi yang timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia. Jadi memang kemarin sempat hand sanitizer sampai langka, itu akibat dari keinginan manusia. Masker lah itu akibat dari keinginan manusia, kemudian menjadi langka barangnya, kemudian padahal faktor-faktor produksi yang dihasilkan yang faktor-faktor produksinya itu langka. Nah, itu menimbulkan masalah dari perekonomian, itu contohnya. Selanjutnya, jadi ini merupakan beberapa masalah pokok ekonomi. Pastinya menentukan barang dan jasa itu menjadi masalah karena banyak pilihan di situ, pembelian barang maupun jasa. Kemudian berkaitan dengan cara barang diproduksi, itu pastinya akan ada pemilihan apakah menggunakan tenaga kerja manusia atau dari teknologi. Nanti ada kerugiannya ketika menggunakan teknologi, pasti SDM yang digunakan kan berkurang. Nah, ini cukup hati-hati ya bagi teman-teman semuanya agar meningkatkan skillnya, agar tetap dipakai oleh perusahaan atau perindustrian, sehingga tidak kalah dengan teknologi yang ada. Memang teknologi itu diciptakan kadang menguntungkan, kadang juga merugikan. Kita untung kerjanya lebih cepat, tapi kita rugi pendapatan kita, atau kita tidak mendapatkan tempat untuk bekerja. Kemudian menentukan untuk siapa barang diproduksi, jadi pangsa pasarnya harus jelas berkaitan dengan masalah pokok ekonomi. Selanjutnya, nah ini menentukan barang dan jasa, itu merupakan faktor yang terutama untuk menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Ada banyak barang yang dihasilkan, itu ada barang sederhana dan barang kompleks pastinya. Adanya tidak kemampuan sumber-sumber daya untuk memproduksi semua barang, dan masyarakat harus membuat pilihan, itu menentukan pasar barang dan jasa. Ini untuk menentukan cara barang diproduksi berkaitan dengan tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Ini silahkan dibaca sendiri. Nah, ini untuk menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Nah, ini bagaimana caranya upah, pendapatan seluruhan, kemudian didistribusikan kemana, nah itu pangsa pasarnya siapa. Nah, itu ini silahkan dibaca, ini ada 2 pertimbangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini kaitannya dengan production possibilities frontier, itu barang kemungkinan produksi. Cara-caranya ini adalah membuat asumsi, kemudian memasukkan angka tingkat produksi. Nah, membuat asumsi itu apa yang semua faktor produksi yang digunakan itu apa aja, kemudian jumlah faktor produksi tidak bisa ditambah, tingkat teknologi tidak dapat ditambah, kemudian dalam perekonomian hanya ada 2 barang, biaya kesempatan semakin meningkat. Selanjutnya, nah ini gambar kurva dari kemungkinan produksi, silahkan jangan amati semua. Jadi akan seperti ini gambar kurvanya. Selanjutnya, nah ini ada kurva kemungkinan produksi, dapat menunjukkan ya ini pengangguran tadi karena akibat dari teknologi, pengangguran karena pemilihan barang itu banyak dan uang yang dikeluarkan bisa banyak, kemudian tingkat produksi yang tidak dapat dicapai, pertumbuhan ekonomi, pertambahan dalam faktor-faktor produksi atau kemajuan teknologi.
Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan production profit is frontier. Silahkan baca sendiri, nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen berkaitan dengan biaya dan lain sebagainya. Tadi memaksimumkan barang industri, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini sistem pasar bebas. Itu ada laissez-faire. Kemudian setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak campur tangan sama sekali. Kemudian seluruh sumber daya tersedia, dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mempunyai kebebasan untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi. Ini merupakan sistem pasar bebas. Nah, ini tadi berkaitan dengan sistem pasar campuran. Terus ini adalah berkaitan dengan sistem ekonomian perencanaan terpusat. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau saya cepat untuk slide-nya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya. Sifatnya analisis. Kemudian langsung ditulis di kolom komentar atau di kolom, langsung ketik saja, kemudian langsung diberikan atau diserahkan atau turn in. Nah, itu untuk menyerahkan tugas kalian. Mungkin cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.